namanya kita nggak ada basic di sayuran gitu kan, akhirnya gue belajar lah, tapi gue nggak tahu nama-namanya nih, ya nama-nama sayur segala macam gitu kan. Berjalannya waktu gue belajar, gue tahu namanya ternyata macam kayak wortel aja, wortel, tomat, timun itu ada namanya ternyata. Gue pikir dulu ya timun gitu kan, tomat gitu kan, cabe. Karena kan dulu gue berpikir gini, banyak kan orang yang dagang di rumah itu tangan ketiga. Dia dari induk ke pasar tradisional baru dia beli. Pasti kan orang ketiga dong lebih mahal. Nah, bagaimana gue langsung ke pusat dan gue bisa menjual dari ke tangan kedua lagi gitu. Jadi gue cuma nggak ada visi sebenarnya. Jadi gue cuma gue mempermudah orang aja deh. Yang penting gue lancar, nggak perlu ambil untung besar. Yang penting gue konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gua Firman, panggilan Boyo. Usaha gua di bidang sayur, buah, ya segala macem deh, khususnya UMKM kecil menengah kali ya masuknya ya. Jadi gua cerita sedikit nih kenapa bisa terjun ke dunia perdagangan sayur dan buah kayak gitu. Jadi awal-awal dulu di tahun 2014 sebelum COVID, gue kerja karena sering keluar kota. Terus ya namanya orang kerja kan gaji UMR kan gitu kan. Nah kebetulan bokap dulu ada usaha jualan sayur di rumah. Cuma memang gue sempat berpikir bahwa kenapa nggak gue kembangin ya gitu. Karena gue lihatnya dulu orang kalau belanja itu harus ke pasar. Jarang sekali itu yang namanya orang belanja itu ada tempat di kampung gitu atau tempat di sekitar perumahan yang memang harganya harga pasar dan komplit. Nah, akhirnya gue terusin lah usaha bokap. Tahun 2015 awal kalau nggak salah, 2019 awal gue coba cuti ambil 6 bulan di kantor waktu itu, karena gue nggak berani kan untuk terjun langsung karena takut namanya nggak ada basic dagang, gue takut nggak bisa lah. Jadi gue ajuan cuti, gue coba ibarat magang lah kasarnya, gue magang berjalan 3 bulan, akhirnya gue nggak bisa juga karena gue nggak bisa dengan 2 otak gitu, maksudnya nggak bisa dengan satu kerja, satu harus dagang karena harus pikir otak. Akhirnya gue harus pilih salah satu, akhirnya gue pilih resign. Nah, di tahun 2015 itu akhirnya gue coba belanja dan gue otodidak belajar sendiri, asli sumpah belajar sendiri. Gue coba waktu itu pertama kali gue belanja itu di Pasar Induk TU namanya, di Kemang Bogor. Cobalah gue cari-cari barang di situlah, barang-barang sayuran. Ini gue cerita sedikit ya kisah gue jadinya. Awal-awal namanya kita nggak ada basic di sayuran gitu kan, akhirnya gue belajar lah, tapi gue nggak tahu nama-namanya nih, ya nama-nama sayur segala macam gitu kan. Berjalannya waktu gue belajar, gue tahu namanya ternyata macam kayak wortel aja, wortel, tomat, timun itu ada namanya ternyata. Gue pikir dulu ya timun gitu kan, tomat gitu kan, cabe. Gue belanja ke sana, gue mau beli cabe dong, cabe, udah pokoknya cabe gue tahu, beli tomat gue timun. Ternyata setelah gue belajar, gue banyak tanya, ternyata banyak nama, kayak tomat itu banyak namanya itu kan, kayak wortel itu ada wortel bungas, ada wortel 2, ada wortel 3 itu kan, banyak lah nama-nama kayak gitu. Berjalannya waktu, kita singkat, gua coba konsep untuk di perumahan itu komplit. Bagaimana orang supaya nggak kemana-mana nih belanja deh, cukup di satu tempat.
Pada akhirnya gue coba berani dikit dengan sedikit uang yang ada, gue coba cari agen-agen yang memang harga bisa miring. Gue coba cari agen ikan asin yang gue bisa jual miring. Gue coba cari agen sembako yang gue bisa jual miring juga. Gue cari agen frozen food, karena waktu itu belum ada frozen itu pasti ada di pasar. Belum ada yang namanya online tuh, belum ada. Online, si offline semua. Belum ada online. Akhirnya gue dapat agen-agen itu. Nah, berjalannya waktu itu gue sempat sampai 2 tahun itu gue jalan sendiri. Jadi gue tidur paling banyak tidur itu sekitar 4 jam. Itu 4 jam udah paling banyak banget. Jadi gue jam 3 gue udah bangun, jam 3 sore gue udah bangun, jam 7 gue udah sampai tempat. Gue harus rapin lagi, gue harus cari barang lagi setiap hari, nggak ada liburnya. Karena memang gue waktu itu konsisten dengan gue nggak boleh libur. Boleh libur hanya jadwal-jadwal tertentu. Contoh misalnya Lebaran, Tahun Baru, Lebaran Haji. Itu gue cuma itu doang dulu libur. Selama berapa tahun. Jadi karena apa? Gue konsisten dengan waktu gue. Gue standby selalu ada. Gitu. Nah dulu gue berpikiran bahwa belum ada nih yang namanya warung rumahan atau kios rumahan di pemukiman yang sore itu ada gitu. Akhirnya gue coba buka sore sampai 24 jam. Alhamdulillahnya mungkin memang udah takdirnya bagus, perjalannya waktu gue dikenal lah, sampai istilahnya dikenal di mana-mana lah gitu, sampai belanja tuh orang mana-mana ya kan. Gue sampai akhirnya nanganin catering, apalagi orang-orang jualan ya kan, macam kayak warteg atau yang lainnya. Besar menurut gue, per hari itu omset itu hampir 20. Wih, gue bilang besar 20 juta per hari gitu kan. Untuk belanja aja 20 juta gue bilang kan gitu. Melebihi gaji lu di kantor ya? Iya, melebihi. Berlipat-lipat malah. Kaget gue asli. Kaget asli, berlipat-lipat malah itu kan. Ya. Tapi yang pasti yang gue sampai saat ini berjalan, yang gue coba syukuri itu adalah gue bisa ngebantu orang itu aja. Gue bisa mempekerjakan orang dan gue bisa sharing sama teman-teman yang tadinya di PHK gitu kan, dari PHK kerja, mereka bingung mau kerja apa gitu kan. Akhirnya sharing, akhirnya banyak teman-teman yang juga jualan yang sama, berbagi ilmu lah sedikit gitu kan. Tinggal mereka jalan ini bisa apa enggak. Sebenarnya waktu itu gue cuma berjalan, gue cuma berpikiran bahwa bagaimana orang belanja itu mudah. Kan dulu tuh gue berpikir gitu, dulu misalnya dulu kayak bini gue, kalau pengen belanja murah nih, gue harus ke pasar kan, gue harus naik angkot. Ya kan zaman dulu kan naik angkot, waktu itu Grab nggak kayak sekarang, harusnya gue naik ojek atau gue punya kendaraan sendiri, pasti kan makan waktu. Jadi gue cuma berpikiran gimana orang nih di sekitar gue deket gitu loh, tapi deket belanjanya, tapi harganya nggak jauh gitu. Iya, harga pasar. Karena kan dulu gue berpikir gini, banyak kan orang yang dagang di rumah itu tangan ketiga. Dia dari induk ke pasar tradisional baru dia beli. Pasti kan orang ketiga dong lebih mahal. Nah, bagaimana gue langsung ke pusat dan gue bisa menjual ke tangan kedua lagi. Gitu. Jadi gue cuma nggak ada visi sebenarnya. Jadi gue cuma gue mempermudah orang aja deh. Yang penting gue lancar, nggak perlu ambil untung besar, yang penting gue konsisten. Gue punya satu apa ya namanya, istilahnya gue punya satu komitmen dalam diri gue. Namanya usaha itu butuh kejujuran, apapun pasti jujur. Namanya usaha kita nggak jujur itu, kalau gue lihat nggak bakal panjang, karena keberkahannya jatuhnya ya. Jadi kalau gue tetap konsisten, jadi gini, namanya sayuran, atau gue kan ngajak sayuran, lauk pauk, ya kan, segala macam. Itu nggak mungkin satu hari itu habis, pasti sisa ada. Nah,
kebanyakan orang yang gue lihat di pasar, bukan, tapi gue nggak berarti bukan semua ya, nggak semua berarti ada, iya ada. Itu kebanyakan nggak jujur, gue bilang. Nggak jujur apa? Gue bilang, misalnya kita punya dagangan kemarin nih, ada orang beli, karena kita penjual, kita beli barang laku dong, ya nggak? Ada kan, kalau gue tetap, gue bilang sama anak buah gue, lu jangan, pokoknya kalau barang kemarin, lu bilang kemarin, jangan pernah bilang barang hari ini. Contoh misalnya sisa kemarin, saya ada tapi sisa kemarin gitu. Kalau mau paling harganya kita kurangin. Tadinya misalnya 20.000, ya udah 18.000 deh, nggak apa-apa. Atau modalnya doang atau di bawah modal nggak apa-apa gitu. Yang penting kita jujur bahwa kalaupun lihat dulu barangnya, kalau emang jelek ya jangan. Gue kalau sampai saat ini gue lebih baik buang barang dibandingkan gue harus jual itu barang tapi orang kecewa. Karena pandangan gue gini, gue punya konsumen satu. Contoh misalnya orang beli ke gue, contoh beli ikan misalnya. Gue bilang, ini ikan baru nggak? Baru, bagus nggak? Bagus. Dia percaya dong sama kita, karena kita yang jual kan. Setelah dibeli, sampai rumahnya ternyata ikan tuh bau misalnya. Atau ikan itu udah nggak layak. Satu orang itu kan jadi 10 orang. Bahkan bisa lebih, karena apa? Satu orang itu akan ngomong ke tetangga. Bener, gua kemarin beli di sini, jangan beli di sana tuh. Gua di gini. Itu efeknya panjang. Tapi kalau kita dengan image, alhamdulillah gue sampai saat ini gue masih konsisten gitu. Gue nanamin image itu, image yang orang bilang, sono aja belanja. Pertama harga murah, kedua juga barangnya nggak kecewain deh gitu. Kalaupun emang jelek ya jelek. Itu sampai saat ini gue tanamin itu. Kalau sayur hampir rata semua. Kalau sayur ya, karena memang dia kan konsumsi tiap hari, hampir rata semua. Kalau lauk juga hampir rata sih, ayam, ikan hampir rata. Apalagi ikan lele itu gue sehari 10 kilo, bisa lebih, malah bisa 12. Untuk saat ini, kalau dulu gue bisa sehari 20 kilo. Tapi namanya kita jualan pasti ada pasang surut. Istilahnya nggak selalu melulu itu semuanya laku. Pasti, nah untungnya di gue kan karena barang banyak. Jadi ketika sayuran gue lemah, gue bisa ada keuntungan dari ikan asin. Ketika ikan asin lemah, gue ada di buah. Jadi saling menutupi sebenarnya. Karena barangnya banyaknya barang gitu. Cuma bedanya mungkin dulu sama sekarang kuantitinya. Kalau dulu kuantitinya bisa banyak, sekarang setengahnya. Gue sekarang antar bola. Dasarnya gue terima berapapun orang WhatsApp ke gue nggak online ya, maksudnya WhatsApp online via WhatsApp lah. Itu langganan gue yang memang udah ini, gue antar pasti barangnya. Sampai rumah gue antar. Dan itu nggak ada ongkir. Jadi gue servis mereka itu, sekarang kan orang sekarang beda ya, orang sama orang dulu. Orang sekarang itu kan maunya kan sampai di rumah nih nyaman gitu. Jadi gue sekarang banyak langganan gue yang kalau malam tuh WhatsApp dan gue anak buah gue gitu yang nganter sekarang. Jadi gue mengantisipasinya itu, karena kalau gue sekarang nggak seperti itu, gue nggak melihat keadaan seperti itu, ya otomatis sekarang udah banyak yang online kan, kita bisa tergerus gitu. Jadi gue mengantisipasinya, gue harus antar sekarang. Kepercayaan kita itu jualan, kita usaha itu kejujuran. Kunci orang usaha, bukan gue so ngajarin ya, ini hanya pengalaman aja. Kunci orang usaha itu gimana orang itu nyaman. Orang kalau udah nyaman, itu pasti dia bakal balik. Contoh misalnya gini deh, kita dengan usaha yang sama nih, gua nih usaha yang sama nih, misalnya sama lu nih gua usaha yang sama, harga sama nih, tapi lu pelayanan lu nggak bagus. Contoh misalnya muka lu jutek, ludes, ya kan, ditanya, ya begitu-gitu ya kan, atau harga gue lebih mahal dikit nih, tapi pelayanan gue, istilahnya orang seneng. Ketika orang tanya, makanya gue selalu terapin ke anak buah gue. Ketika orang tanya, kita jualan memang mau jual barang, tapi kita tanya dulu untuk apa. Contoh misalnya, emang untuk apa misalnya gitu. Misalnya ada orang, misalnya gini, orang beli lengkuas dia nggak tahu ya kan, bung beli lengkuas dong, 1 kilo gitu. Gue nggak langsung buat timbang 1 kilo. Emang betul kita mau jualan, tapi dia kan konsultasi ke kita dulu dong. Kalau gue sih berpikir gitu, gue selalu ajarin kayak gitu. Buat apa sih? Gue selalu gitu. Enggak, buat masak ini kebanyakan, jangan 1 kilo nanti kebuang. Itu mas perapat aja. Oh gitu bang? Iya, kalau kurang bisa nambah. Jadi tuh orang seneng kalau digituin. Karena apa? Oh iya, kan sayang duit nih kebuang. Nah,
Itu yang gue terapin di tempat gue. Jadi dari mulut ke mulut, mulut ke mulut. Akhirnya ya orang banyak dengan banyak sendiri. Makanya kan kalau di gue itu kalau pagi itu kan di tempat gue pasti parkir motor tuh penuh. Ya ini yang namanya orang usaha, apalagi sayur mayur. Sayur mayur ya, gue kasih tahu. Nggak kayak sembako dan yang lainnya. Kalau yang lainnya kan sembako atau segala macam itu harganya flat. Contoh misalnya, lu jualan sembako gula nih. Harga sekarang 17, besok 18 terus. Tapi kalau sayuran tuh beda. Sekarang lu jual 35 nih cabe. Besok lu bisa beli 45. Coba di mana untungnya? Buset, gue modal lagi besok. Itu kayak gitu kalau sayuran. Jadi ketika sekarang kayak contohnya hari ini deh. Hari ini contohnya misalnya. Gue kemarin jual cabe 35. Sekarang gue jual cabai 45 karena gue belinya kan di atas itu gitu. Iya. Nah, kalau gue sih gini. Jadi kalau untuk hari pertama itu gue naikinnya nggak terlalu. Paling gue ngambil untung berapa gitu. Biar mereka tahu dulu. Tapi kalau yang up-nya tinggi, contoh misalnya gue pernah ngerasain misalnya kesim dari harga 8.000 tiba-tiba langsung 20. Kan up-nya terlalu tinggi tuh. Bukan naik harga itu, tapi pindah harga itu kan. Gue akan kosongin dulu. Karena takutnya apa, orang kecewa, takutnya gue gitu. Jadi kan mereka akhirnya kan dengan bener kan 20.000, iya bener gitu. Atau di tempat lain 24.000 gitu. Gua kemarin beli kesin 24.000 lu nggak ada sih, saya takut paling gitu. Karena apa, saya takutnya mainin harga. Tapi percaya kan ya, gitu sih. Iya, tapi percaya kan, sekarang kan 24.000 kan, sama saya 20.000 aja. Gitu saya. Jadi kan kalau teman-teman gue beranggapan bahwa kita usaha yang sama itu saingan. Nah, gue berpikirnya beda. Makanya gue menyatukan. Ketika temen gue misalnya jualan yang sama, tuh gue tuh nyatuin tuh. Gue panggil dia, sini dulu, gue bilang. Kenapa sih lu? Takut gue saingin? Nggak usah, gue bilang. Kita usaha sama, rezeki udah ada yang ngatur, gue bilang. Udah selalu aja. Nah akhirnya dengan kayak gitu kita akhirnya bisa sharing, bisa ngobrol. Kalau gue pribadi ya gitu. Rasa takut pasti ada, manusiawi, saingan. Tapi gue yakin ya dengan kita nggak perlu berpikir bahwa, kalau gue sih gitu, gue nggak perlu berpikir bahwa wah semakin banyak. Gue nggak perlu berpikir seperti itu gitu. Gue cukup bagaimana gue memperbaiki tempat gue aja. Gitu aja. Bagaimana memperbaiki tempat gue supaya nyaman, barang gue supaya enak lah gitu. Namanya orang buat makan kan. Bagaimana pelayanan anak buah gue. Gue nggak perlu pikirin yang di luar, nggak perlu pikirin yang nanti ini nggak perlu. Gue cukup di dalam aja. Pertama gue nekat buat berhenti kerja, dulu kan gue ditawain. Awal gua jualan satu gue ditawain asli sama temen ya kan. Bahkan sama dulu gue resign kerja aja bilang usaha sayur itu ditawain lah gue lah, sama pun ditawain. Tapi itu kalau gue pribadi itu motivasi. Semakin gue ditawain, gue semakin mau menunjukin diri gitu loh, bahwa lu salah. Karena gue berpikirnya bahwa sayur ini konsumsi tiap hari orang makan, pasti orang butuh. Pasti lu butuh, nggak mungkin. Beda sama hal-hal yang lain. Misalnya kayak baju, gitu kan. Nggak mungkin lu tiap hari. Tapi kalau yang namanya sayur, lu pasti makan tiap hari. Itu pasti. Makanya gue dulu berpikir, ini tinggal lu aja yang mengelola bagaimana nih manajemennya, sama lu konsistennya lu. Dulu waktu gue awal kenapa gue pilih jualan mau gitu gitu. Karena orang pasti makan tiap hari. Jadi untuk kedepannya, selama orang masih makan nasi sama sayur sama lauk pauk, bukan makan batu, ya aman aja sih kalau menurut gua. Tinggal kita mengelolanya aja lah. Kalau usaha sayur masih menjanjikan berarti untuk kedepannya ya? Masih tetap berjalan lah. Masih. Tinggal masing-masing manajemennya. Tinggal manajemennya. Karena yang hancur itu kan manajemen keuangan yang hancur itu. Yang banyak kolaps itu karena manajemen keuangannya, manajemen pelayanannya. Ya pokoknya itulah yang jadi faktor banyak teman-teman yang pada gulung tikar pasti. Kalau gue udah terjun, gue nggak mau setengah-setengah. Kalau dulu waktu gue zaman gue kerja, gue kalau udah terjun langsung. Harus masuk gue. Hasil belakangan, yang penting gue masuk dulu gitu. Jadi gue bener-bener masuk udah. Berjalannya waktu, yang gue bilang tadi, semakin gue dicengin nih, gue semakin motivasi. Gue semakin mau menunjukin bahwa pemikiran lu salah. Lu lihat nanti kalau gue udah punya hasil. Itu, tapi kan ketika
emang berjalan waktu seenggaknya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 6 bulan gitu kan. Rasa malu masih ada, tapi dengan adanya hasil, malu itu hilang. Mau ada nih, tapi malunya gede. Ada lagi dua-duanya, kemauan nggak ada, malu juga kan setel terus ah. Ya, nah, gue buang itu. Gue buang rasa, bukan buang rasa malu, malu pasti ada, tapi gue buang rasa itu. Mungkin singkat dan padat ya, pengalaman saya buat berbagi dalam usaha ini ya. Mungkin teman-teman yang mau mencoba untuk berjualan sayur mayur, buah-buahan, apa salahnya mencoba dari hal kecil dulu gitu. Dari hal kecil, nggak usah takut untuk persaingan, nggak usah takut akan nggak maju, nggak usah takut dan lain-lain. Karena yang penting pertama kita bertindak dulu, buang rasa takut dulu. Yang namanya kalau saya selalu tanamin ke teman-teman yang mau usaha, jangan pernah takut buat nggak maju. Tapi kita mesti berani dulu. Karena orang usaha tuh saya tanamin cuma 2. Orang usaha itu 2, antara rugi atau untung. Itu aja udah. Kalau rugi anggap sekolah, kalau untung berarti takdir dan usaha kita gitu kan. Nah, tips apa aja sih buat teman-teman buat yang usaha yang sama kayak gini? Yang pasti kalau saya selalu terapin ke teman-teman saya itu coba dari awal, dari hal yang kecil dulu. Jadi kalau saya dulu lihatnya pasar dulu. Jadi saya nggak lihat, nggak gede dulu gitu, nggak langsung nggak. Kita dari hal kecil dulu, kita lihat pasar, meningkat kita tambah, sampai benar-benar full, sampai benar-benar oh ternyata kekuatan kita segini, udah stop, gitu kan? Karena apa? Namanya orang usaha baru, kita nggak tahu market kita. Ketika kita berani gelontorin modal, tiba-tiba pasarnya kita lemah, maka modal kita tergerus. Akhirnya apa? Akhirnya otak kita panas, duit kita lama-lama habis, akhirnya nyerah. Di sayur itu saya dari dulu berpikiran gini, sayur itu tempat itu jangan terlalu mewah. Karena apa? Nggak bisa dia terlalu mewah. Dan terlalu kumuh pun jangan. Terlalu kumuh orang Jember ya maksudnya jijik gitu ya, jijik. Terlalu mewah pun orang takut. Mahal. Iya, jadi sedang-sedang aja. Mewah enggak, kumuh enggak, udah sedang-sedang aja. Yang penting orang mau masuk. Jadi kalau orang terlalu mewah kan takut duluan dari jauh gitu kan. Jadi biasa-biasa aja, dia orang masuk nyaman, segala macam aman gitu. Itu aja sih pengalaman dari saya, itu aja yang selama ini saya jalanin. Ya mudah-mudahan teman-teman semua yang mau coba mau berkembang usaha apapun lah ya, bukan hanya di bidang seperti ini, semangat, jangan pernah menyerah. Yang namanya usaha pasti ada pasang dan ada surut. Tinggal kita bagaimana mengatasinya, diri kita yang lebih tahu. Jangan satu lagi, kalau kita usaha kita sering-sering sharing sama orang-orang yang usaha juga. Karena pengalaman saya dulu, saya sering sharing sama orang-orang yang usaha. Entah dia usahanya maju, entah dia usahanya bangkrut. Karena itu buat pembelajaran buat kita. Bagaimana dia bisa bangkrut? Itu buat pembelajaran kita, jangan kita ngelakukan seperti itu. Bagaimana dia bisa maju? Nah itu buat motivasi kita juga. Jadi sering-sering aja, sering-sering sama mereka buat masukan diri kita. Gitu. Jangan rasa takut lah. Melangkah dulu, hasil belakangan. Itu aja dari saya.